Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam budi luhur. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Atalia Salsabila Halim, Lintang Pusparana dan juga Nazwa Nurhaliza akan memaparkan materi mengenai ilmu pengertian hukum. Selamat menyimak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hak. Hak adalah wewenang yang diberikan hukum objektif atau hukum yang berlaku secara umum kepada subjek hukum. Terdapat dua teori yang mendefinisikan tentang hak, yaitu yang pertama ada teori kehendak. Teori kehendak adalah teori yang dianut oleh mereka yang berpandangan bahwa tujuan hukum adalah kebebasan individu tentang apa yang dihendakinya akan haknya. Yang kedua, ada teori kepentingan atau kemanfaatan, yaitu hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum. Esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan. Pada dasarnya, bukan hak diciptakan oleh hukum, melainkan hak yang memaksa adanya hukum. Keberadaan hak tidak dapat dilepaskan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. Diakui atau tidak diakui hukum, hak itu tetap bagian dari keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, hak dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama ada eksistensi hak itu sendiri atau hak original dan hak derivatif. Hak yang melekat pada manusia disebut hak original, seperti hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Hak original inilah yang kemudian melahirkan hak derivatif. Hak derivatif adalah hak yang merupakan bentukan hukum, seperti hak menghirup udara segar merupakan derivasi dari hak hidup, dan hak sewa merupakan derivasi dari hak milik. Yang kedua, ada keterkaitan hak dengan kehidupan bernegara, atau hak dasar dan hak politik. Hak dasar adalah hak yang dimiliki setiap orang dan dijamin bebas dari suasana campur tangan negara, seperti hak hidup bebas, hak kebebasan, hak keamanan, dan hak untuk melakukan semua yang tidak merugikan orang lain. Hak dasar yang bersifat klasik, terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa untuk melindungi manusia dan warga negara. Contohnya seperti kebebasan beragama. Sedangkan hak dasar sosial, terdapat kewajiban pemerintah untuk melakukan segala sesuatu dalam melindungi manusia dan warganya. Hak dasar sosial dapat dikatakan sebagai tuntutan warga negara kepada pemerintah agar mewujudkan tujuan yang terdapat pada isi hak dasar tersebut dituangkan. Warga negara juga mempunyai hak politik berupa untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak untuk dipilih atau memilih menjadi anggota parlemen adalah salah satu contoh dari hak politik ini. Dan yang ketiga yaitu keterkaitan hak dengan kehidupan bermasyarakat atau hak private yang terdiri dari hak absolut dan hak relatif. Hak private dapat dibedakan antara hak absolut dan hak relatif. Pembedaan itu mengenai tiga hal, yaitu yang pertama, hak absolut dapat diberlakukan kepada setiap orang sedangkan hak relatif hanya berlaku untuk seseorang tertentu. Yang kedua, ada hak absolut memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan apa yang menjadi substansi haknya melalui hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, yaitu sisi balik dari hak absolut ini adalah orang lain tidak boleh melakukan pelanggaran atas kesempatan yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut. Sedangkan hak relatif menciptakan tuntutan atau kewajiban kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Ketiga objek hak absolut ini umumnya benda, berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan objek hak relatif adalah prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hak absolut dapat dibagi menjadi yang pertama ada hak pribadi, yaitu contohnya seperti hak hidup, hak untuk diakui sebagai pencipta atas karyanya. Yang kedua ada hak kekeluargaan, yaitu contohnya seperti hak kekuasaan orang tua atau hak perwalian. Dan yang ketiga ada hak kebendaan, yaitu contohnya seperti hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Dan yang terakhir ada hak atas barang-barang tidak berwujud seperti hak atas kekayaan intelektual. Kemudian setelah hak kita membahas mengenai kewajiban. Kewajiban hukum adalah syarat-syarat hukum di mana subjek hukum terikat untuk menyelesaikan diri atau beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Misalnya, kewajiban bagi seorang PNS untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan syarat hukum atau legal requirements adalah syarat yang ditentukan dengan hukum tentang bagaimana orang seharusnya bertindak atau tidak bertindak. Contoh kewajiban dalam perumusan peraturan ini yaitu yang pertama ada rumusan pasal 1365 KUH Perdata langsung menunjukkan pada kewajiban hukum yaitu pelaku perbuatan melawan hukum
wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena salahnya. Dan yang kedua itu kewajiban hukum yang tersirat dalam suatu peraturan 10 perundang-undangan. Contohnya pasal 20 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban hukum dari orang lain akan melekat pada rumusan yang adanya hak dari seseorang yang ditentukan dalam peraturan. 3. Keadilan. Teori keadilan oleh filsuf Aristoteles yang memperkenalkan teoritis. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan, dan ia membagi keadilan menjadi dua, yaitu yang pertama, keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasanya, dan yang kedua, keadilan distributif, merupakan keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyak tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan. Selanjutnya, dalam perkembangannya, terdapat keadilan-keadilan lainnya. Yang pertama, keadilan vindikatif yang memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Yang kedua, keadilan kreatif yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya ciptanya. Yang ketiga, keadilan protektif yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun dapat diperlakukan sewenang-wenang. Dan yang terakhir, ada keadilan legalis, merupakan keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang. Ada pula masyarakat hukum, merupakan sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu, di mana dalam kelompok tertentu tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi pedoman bertingkah bagi setiap anggota kelompok pokok dalam pergaulan hidup mereka atau himpunan berbagai kesatuan hukum, yang satu sama lain terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum membentuk masyarakat hukum, berupa individu, kelompok, organisasi, atau badan hukum negara atau kesatuan, yang dipergunakan untuk mengatur hubungan kesatuan hukum di tempat tersebut. Lalu kelas masyarakat hukum secara umum dapat diklasifikasikan atas 3 golongan utama, yaitu masyarakat sederhana, negara, dan juga 12 masyarakat internasional. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Terdapat 2 subjek hukum, yaitu yang pertama manusia. Tiap manusia dipandang sebagai subjek hukum sejak lahir sampai meninggal dunia. Perluasan kita temui dalam pasal 2 ayat 1 KUH Perdata yang berisikan anak dalam kandungan wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendaki. Dan yang kedua ada badan hukum. Contohnya yaitu perseroan terbatas. Tindakan-tindakan dalam rangka kegiatan usaha perseroan terbatas dipandang sebagai tindakan atau tanggung jawab perseroan terbatas itu sendiri. Kemudian ada pula kumpulan orang yang bukan badan hukum, yaitu firma. Anggota firma tanggung jawab sampai pada kekayaan pribadi. Selanjutnya ada objek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Adapun mengenai benda, teori yang mengklasifikasikan benda bergerak dan benda tidak bergerak, pasal 504 KUH Perdata. Dan teori yang mengklasifikasikan benda yang berwujud, contohnya tanah, dan benda yang tidak berwujud, contohnya segala hak, pasal 503 KUH Perdata. Suatu benda termasuk benda bergerak atau benda tidak bergerak dapat dilihat dari yang pertama sifatnya. Benda bergerak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya kursi, meja, pulpen, dan sebagainya. Sedangkan benda yang tak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, pohon, kebun, sawah, dan lain-lain. Yang kedua dapat dilihat dari tujuannya, yaitu segala benda atau barang termasuk ke dalam pengertian benda bergerak, namun senantiasa digunakan oleh pemiliknya dan menjadi alat tetap pada benda yang tidak bergerak. Misalnya, di suatu pabrik terdapat benda bergerak menurut sifatnya, tetapi menjadi benda tak bergerak seperti penggilingan, apitan besi, tong, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menurut undang-undang, benda tak bergerak menurut undang-undang adalah segala hak atas benda tak bergerak. Misalnya, hak pakai hasil atas benda yang bergerak. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah segala hak atas benda bergerak. Misalnya sero, hak pakai atas benda bergerak. Untuk pembagian macam-macam benda yang paling penting yaitu yang pertama benda berwujud atau bertubuh dan tidak berwujud atau tidak bertubuh yang terdapat pada pasal 503 KUH Perdata. Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dengan indera mata, seperti rumah, meja, dan kursi. Hal ini merupakan benda berwujud.
Sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat dengan indera mata. Contohnya, tenaga listrik. Yang kedua, ada benda bergerak dan tidak bergerak, yaitu terdapat pada pasal 504 KUH Perdata. Benda bergerak dibedakan atas yang pertama, benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Contohnya perahu. Dan yang kedua, ada benda bergerak karena ditentukan undang-undang. Contohnya hak pakai hasil atau hak pakai atas kebendaan bergerak. Sedangkan benda tidak bergerak dibedakan atas yang pertama karena sifatnya, seperti pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya. Yang kedua ada karena peruntukannya, seperti dalam pabrik berupa barang-barang hasil pabrik itu sendiri dan perkakas-perkakas yang termasuk dalam asas pabrik sekalipun barang-barang itu tidak tertancap atau terpaku. Dan yang terakhir ditentukan dengan undang-undang, seperti hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak. Selanjutnya ada benda bergerak yang dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan, sesuai dengan pasal 505 KUH Perdata. Benda bergerak yang dapat dihabiskan contohnya adalah uang karena pemakaiannya menjadi hilang oleh pemiliknya. Yang keempat, ada benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Benda yang tidak dapat diganti, contohnya adalah lukisan tertentu dari pelukis terkenal, misalnya lukisan Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci. 5. Benda yang sudah ada dan benda yang akan masih datang. Benda yang masih akan ada seperti yang pertama, panen yang masih akan datang atau masih akan datang dalam arti mutlak. Dan yang kedua, benda yang sebenarnya sudah ada, misalnya sudah dibeli tetapi belum diserahkan atau masih akan datang dalam arti relatif. Dan yang terakhir, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Benda yang dapat dibagi contohnya perkarangan, sedangkan benda yang tidak dapat dibagi contohnya seekor kuda. Kira-kira hanya itu yang dapat kami sampaikan dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.